Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi wabarakatuh. dalam acara Serawung, obrolan sederhana syarat akan makna. Bersama saya Muhammad Shadiq di channel NU Media Sidomulyo. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Sudah lama kita tidak berjumpa dan kali ini kita akan ngobrolin tentang metode pengobatan ala Nabi, yaitu bekam. Nah, kita akan langsung berkenalan dengan seorang praktisinya, yaitu seorang kader muda Ansor, Ketua Ranting GP Ansor Sriwedari Salaman Magelang. Beliau adalah Mas Muhammad As-Shadiq. Apa kabar Mas Shadiq? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Sehat, sibuk apa ini? Sibuk di rumah bikin-bikin souvenir juga, bekam di beberapa tempat juga. Ini tadi malam kayaknya bekam di mana tuh? Di daerah Mungkit. Mungkit ya? Ya. Ngambil anak kayaknya. Dan beliau ini sibuk sekali nih. Udah lama pengen podcast ini, baru keturutan kali ini ya ini. Jadi namanya juga Shadiq ya, Shadiq ketemu Shadiq ya. Dan ini Mas Shadiq ini ngomong-ngomong tentang bekam nih. Terus terang saya sendiri juga belum begitu tahu tentang bekam, makanya pengen tahu gitu. Bekam itu sebenarnya apa gitu? Bekam sendiri sebenarnya pengobatan tradisional sudah ada sejak lama, bahkan ada beribu-ribu abad sebelum Masehi. Itu dari Babilonia, dari Mesir kuno, bahkan di Cina juga berkembang di daerah Timur Tengah, di Saudi Arabia dan lain sebagainya. Bekam sendiri dikenal dengan berbagai macam nama. Di Jawa mungkin lebih terkenal dengan kop atau canduk, di Arab lebih dikenal dengan yang namanya al-hijamah. Nah, mungkin bahasa yang sering dipakai sekarang adalah bekam. Nah, bekam sendiri sebenarnya pengobatan yang sudah lama dan itu sudah diperhatikan di era baginda Rasulullah, di era Nabi. Jadi bekam itu termasuk pengobatan tibun nabawi, pengobatan yang sangat dianjurkan, pengobatan ala Nabi. Jadi seorang muslim yang melakukan metode pengobatan bekam niku insya Allah selain kita mendapatkan nilai kesehatan dari toksin atau racun yang dikeluarkan, kita juga mendapat nilai pahala sunnah juga, karena kita juga mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah juga, seperti itu. Fungsi bekam sendiri itu apa? Untuk bekam itu fungsinya untuk detoksifikasi racun atau mengeluarkan racun secara langsung yang berupa darah kotor. Sebenarnya yang dikeluarkan adalah cairan sisa metabolisme tubuh. Sisa metabolisme tubuh. Jadi apa yang diserap tubuh itu dialirkan ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah kita, dan nanti makanan-makanan dari sel-sel pembuluh darah niku dimakan oleh sel tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Dan ada beberapa bagian dari darah yang itu tidak bisa diserap oleh tubuh, seperti zat kimia dan lain sebagainya. Satu itu, yang kedua juga cairan sisa metabolisme adalah setiap darah itu masuk ke sel tubuh akan memproses makanan dari yang dibawa oleh sel darah itu. Nah, di situ nanti ada namanya sisa metabolisme tubuh. Jadi nanti akan dimakan oleh sel tubuh dan dikeluarkan lagi barang-barang atau darah cairan itu tadi yang tidak bisa dimakan tubuh akan dikeluarkan, dan itu nanti akan mengendap di pembuluh darah. Seperti itu. Jadi nanti cairan yang mengganggu dan juga kimia-kimia yang menumpuk dalam tubuh akan dikeluarkan secara langsung lewat proses pembekaman tadi. Padahal kalau nggak dibekam berarti nggak keluar itu. Ada penumpukan di dalam otomatis seperti ini. Berarti setengah wajib itu ya berarti. Setengah bertahun-tahun karena berarti numpuk ya. Bahkan hukum hukum secara kita sebagai orang Muslim, bekam itu termasuk hukumnya sunnah. Jadi orang yang berbekam mendapat pahala ibadah sunnah, dan saya pribadi sebagai seorang pembekam itu hukumnya fardu kifayah. Jadi di suatu daerah mana kalau tidak ada satu atau dua orang yang bisa membekam di daerah itu, hukumnya di situ jadi dosa semua. Seperti ini. Berarti harus paling enggak satu daerah, satu lingkungan harus ada satu orang yang bisa membekam, seperti itu. Begitu pentingnya bekam ya. Begitu pentingnya bekam. Dan sedangkan manfaatnya sendiri dari bekam itu apa aja itu? Untuk manfaatnya otomatis dengan dikeluarkannya cairan tadi yang mengganggu di pembuluh darah berupa darah kotor tadi, untuk membantu untuk melancarkan peredaran darah.
merasakan peredaran darah. Jadi secara langsung bisa membantu untuk mengobati penyakit-penyakit terutama yang berhubungan dengan darah seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung, bagian sel-sel saraf otak, saraf kepala, ini bisa dibantu lewat proses pembekaman. Seperti itu. Banyak sekali ya manfaatnya ya, karena cairan residu yang ada di darah itu dikeluarkan ya. Jadi memperlancar peredaran darah ya. Jadi lebih tepatnya cairan yang dikeluarkan itu namanya cairan interstisial. Jadi cairan hasil sisa metabolisme. Jadi yang isinya sampah, isinya residu, isinya di situ ada apa namanya? Bahan kimia. Radikal-radikal bebas dan sebagainya itu dikeluarkan. Dan secara tidak langsung dengan adanya proses pembekaman, di situ kan ada proses peradangan lokal dengan penjaruman itu. Nah, nanti di situ bisa membantu merangsang sistem metabolisme tubuh. Jadi secara tidak langsung dengan kita berbekam, sistem metabolisme kita, sistem imun kita juga meningkat, sistem kekebalan tubuh juga meningkat. Satu itu, yang kedua membantu merangsang hormon endorfin, di mana hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan, hormon yang untuk menghilangkan nyeri. Nah, jadi bisa dibilang kalau ingin bahagia berbekam. Wes, pinter nih kan promosi. Dan ini ya, itu ditusuk jarum ya? Apa nggak sakit itu? Jadi proses bekam seperti ini, Pak. Proses bekam itu namanya CPC, cupping, pinjering, cupping. Jadi di sedot pertama, terus sedot pertama sekitar 2-3 menit. Pakai menggunakan gitu ya? Menggunakan gelas khusus seperti itu, cup khusus. Terus setelah itu nanti ada memar sedikit, dilakukan proses penjaruman. Itu kan di cup terus disedot itu ya? Ya. Jadi kayak dibius berarti kayak bius alami ya mungkin. Bius alami. Ya, karena dengan disedot itu kan jadi kayak apa? Mati ya, Pak? Mati rasa. Mati rasa ya. Jadi saat proses penjaruman tidak terlalu sakit. Sudah disedot itu baru dijarum. Ya, pinjering atau niku pentorehan di bagian titik tersebut, setelah itu disedot yang kedua. Jadi sedot yang pertama itu ada tekanan negatif di situ untuk menarik endapan-endapan dari sel-sel darah kotor tadi. Setelah ketarik semua, terus dilakukan penjaruman, diberi jalan untuk sel darah kotor supaya keluar. Setelah itu disedot yang kedua. Nah, itu sedotan yang kedua itu membantu mengeluarkan darah-darah kotor tadi. Terus disedot, ditusuk dan disedot lagi untuk yang kedua. Dan nanti keluarnya seperti apa, keluarnya berapa banyak, tergantung isi dari tubuh pasien juga. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang hitam pekat, ada yang sampai di situ ini keluarnya agak keabu-abuan pun juga ada, tergantung dari penumpukan kadar sel darah kotor di dalam tubuh. Semua orang itu bisa bekam atau ada pantangan-pantangan gitu? Nah, untuk bekam sendiri tidak semua orang bisa melakukan metode pengobatan bekam. Ya, terutama yang tidak disarankan untuk ikut pengobatan bekam adalah mereka-mereka yang punya tekanan darah rendah, satu itu. Yang kedua, yang mungkin punya keluhan di bagian jantung seperti lemah jantung dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Fisiknya drop dalam arti sedang kurang fit, lemes dan lain sebagainya, itu juga tidak dianjurkan. Mereka-mereka yang punya hemoglobin rendah dan juga mereka yang punya keluhan neuropati, jadi gangguan saraf di bagian ujung-ujung tubuh seperti tangan ataupun kaki, itu tidak dianjurkan untuk berbekam. Mungkin setelah kondisinya lebih fit, lebih bagus, mungkin bisa dilakukan proses pembekaman di titik-titik tertentu tentunya. Berarti kalau bekam itu dalam kondisi sehat atau gimana, Mas? Tadi kok tidak boleh dalam kondisi kurang fit itu? Lebih tepatnya kondisi di mana pembuluh darah itu melemah, irama jantung dan pembuluh darah melemah. Mereka-mereka yang punya tekanan darah rendah, otomatis kan irama jantung rendah dan juga tekanan darah rendah, otomatis tatkala dilakukan proses pembekaman, posisi mereka, kondisi tubuh mereka sudah kondisi lemah. Padahal bekam sendiri secara langsung, bekam itu menurunkan irama jantung, menetralkan irama jantung dan menurunkan tensi.
Jadi yang Kalau paling sudah dianjurkan, lemah nanti, sudah lemah tambah dilemahkan lagi, begitu. yang terjadi apa? Jadi beberapa pasien-pasien yang tensi darah rendah tapi memaksa untuk tetap pengen bekam basah yang atau mungkin dikeluarkan. tidak ngaku ya? Mereka saking pengennya sampai nggak ngaku. Kalau Nggak ngaku. darah rendah ya. Pas saya tanya, udah cek belum, udah tensi belum, mereka sudah mas, saya normal seperti itu. Padahal sebenarnya rendah, karena saking kepinginnya akhirnya mereka ngomong saya normal. Saya cenderung tinggi, padahal rendah. Nah itu dampaknya saat proses pembekaman atau setelah pembekaman biasanya mereka akan merasa seperti mual, pusing, terus ada keluar keringat dingin, dan beberapa ada yang sampai langsung pingsan di tempat juga. Karena memang kondisi jantungnya, pembuluh darahnya tidak siap untuk dibekam. Dan bekam itu sangat dianjurkan sebenarnya untuk orang yang tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat. Nah, mereka kan memang kondisi pembuluh darahnya ini penuh seperti ini, penuh dengan cairan-cairan sel darah kotor tadi. Jadi tensi tinggi itu kan mengalirnya darah saking begitu cepatnya, karena ada penyumbatan di selang atau pembuluh darah mereka. Nah, itu kala penyumbatan itu diambil dengan metode bekam tadi, otomatis tensi akan menurun. Jadi yang tadinya tinggi bisa langsung kembali normal. Itu juga normal, fisiknya masih kuat, jadi nanti tatkala ada penurunan dari tensi dan juga irama jantung, mereka akan tetap fit, tetap kuat seperti itu. Kalau kolesterol sendiri itu sebenarnya apa itu? Kolesterol itu kan lemak jahat, lemak dalam darah. Nah, sumbernya dari gorengan terutama yang paling umum, paling minyak, banyak kan minyak. Lemak itu bisa dari minyak, dari gorengan, bisa dari hewani seperti daging dan lain sebagainya. Terus tekanan darah tinggi, kolesterol, sama asam urat ya tadi. Asam urat. Nah kalau asam urat sendiri itu sebenarnya apa? Asam urat itu kan kondisi tubuh yang terlalu banyak purin. Jadi penumpukan purin dalam tubuh lebih tepat seperti Purin itu. itu apa? Purin itu sumbernya dari makanan-makanan seperti kacang, daging merah. Daging merah itu bisa dari daging sapi dan jeruan dan sebagainya. Nah, dan purin yang memicu asam urat itu kebanyakan numpuk di bagian persendian. Dari persendian. Kalau orang Jawa bilangnya ros-rosane awak seperti ini. Nah, numpuk di persendian, terutama karena massa dari purin itu lebih berat daripada pembuluh darah, itu kebanyakan numpuk di bagian tubuh yang pertama, bagian bawah terlebih dahulu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kan karena bagian kaki itu pembuluh darah yang paling jauh dengan pompanya, dengan jantung paling jauh. Dampaknya tatkala turun di bagian kaki, karena saking jauhnya ngendap di bagian kaki nggak bisa naik lagi. Nah, kebanyakan bagian lutut, bagian pergelangan kaki seperti ini. Nah, ini di persendian nanti zat purin tadi akan mengkristal di situ, mengkristal dan menjadikan persendian itu kaku. Tatkala digerakkan akan terasa nyeri karena ada yang mengganjal di situ, nyeri. Dan asam urat itu kan rasanya pegel, kaku, kemudian dan sebagainya. Tapi tidak boleh dipijat. Tidak boleh dipijat, tidak boleh ada tekanan baik aktivitas ataupun pijat tadi. Padahal kalau orang pegel itu paling nyaman, paling enak dipijat kan, Pak. Nah, repotnya di situ. Tatkala nanti kok asam urat pegel dan sebagainya dipijat di situ, di titik terutama di bagian persendiannya, zat purin tadi, kristal dari asam urat tadi akan pecah. Akan meleleh dan melebar semakin besar. Tatkala setelah dipijat mungkin nyaman, plong, lego dan sebagainya. Tapi nanti setelah berapa jam atau berapa hari akan mengkristal lagi, akan di situ kaku lagi, dan kristal itu akan semakin lebar. Jadi banyak kasus asam urat yang sampai bengkak-bengkak itu, karena terlalu banyak tekanan dari aktivitas dan lain sejenisnya. Dan penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan melalui bekam ya Mas? Nah, insya Allah bisa dibantu dengan metode pengobatan bekam. Karena nanti dengan bekam, darah-darah kotor yang mengganggu, purin-purin yang mengganggu, nanti bisa didetoks lewat metode pengobatan bekam itu. Kemudian ini saya pengen tahu juga nih, jenengan kok tertarik di dunia bekam ini kenapa gitu? Dan sejak kapan ini? Bisa diceritakan ini? Ini sedikit cerita sejarah ya. Dari dulu ada yayasan yang namanya Yayasan Miftahus Syifa Bengkulu.
Nah, di situ di tahun 2015 yayasan itu membuka lowongan untuk karyawan baru, katakanlah seperti ini. Ada anggota baru seperti itu. Nah, di situ saya diberitahu awalnya oleh kakak saya. Kakak saya punya teman yang sudah ikut dalam yayasan itu, terus saya diberitahu, saya tertarik di situ. Awalnya pikiran saya hanya waktu itu belum punya pekerjaan, terus ada yang menawarkan pekerjaan, akhirnya saya mau. Awal berangkat saya hanya seperti ini. Setelah saya masuk, saya belajar di dalamnya, terus saya sudah mulai praktek dan sebagainya. Saya merasakan sebuah kenyamanan di situ, Pak. Di setiap memberikan pengobatan kepada pasien, yang terutama di situ kebanyakan orang sepuh dan sebagainya. Saat sebelum bekam mereka mengeluh penyakitnya, bla 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 segala macam, dan setelah dibekam keluar darah kotornya, keluar toksin racunnya, dan mereka merasa plong, merasa lega dari melihat mereka-mereka yang merasa bahagia karena penyakitnya diambil, karena mungkin kondisi tubuhnya sudah semakin membaik. Di situ saya ikut merasakan kebahagiaan itu. Saya menjadi motivasi saya untuk semakin semangat untuk belajar lagi dan berusaha untuk mengembangkan lagi seperti itu. Sampai akhirnya saya berpindah-pindah cabang dari Temanggung, dari Magelang. Temanggung ya? Ya, awalnya di Temanggung, dan memang asli saya dari Temanggung juga. Seperti itu. Di Temanggung, di Magelang, sampai dulu di Wonosobo, di Kendal, beda-beda cabang dari yayasan itu. Sampai pernah juga di Palembang dulu, di Penukalabab Lematang Ilir. Nah, beda-beda seperti ini. Dan dulu waktu di Palembang itu awal-awal ada kasus corona itu 2020. Akhirnya saya pulang karena klinik ditutup. Pulang puasa, 1 minggu sebelum puasa, dan Lebaran saya dipanggil untuk pindah di cabang Purworejo. Cabang Purworejo, dan di sana beberapa bulan saya di sana ketemu pasien orang Sriwedari waktu itu. Nah, lama-kelamaan kok mungkin saling nyaman di situ, akhirnya saya menikah dengan pasien saya sendiri, orang Sriwedari, dan akhirnya saya menjadi orang Salaman. Salah satunya adalah saya menikah dengan pasien saya di Purworejo dulu, orang Salaman, seperti itu. Ya, mungkin yang istrinya itu pengen memanfaatkan bekam gratis gitu. Jenengan pengen. Ya, mungkin kan dia capek tapi di Salaman Purworejo terus kan, daripada capek pulang kan, mungkin seperti ini. Atau jenengan juga memanfaatkan momen gitu ya. Ya itu. Kemudian ini ya, selama membekam itu ini, mungkin ada pengalaman menarik. Satunya dulu ada pasien-pasien paling banyak itu penyakit stroke. Nah, itu yang dulunya tidak bisa berjalan, datang pakai kursi roda, datang dengan dibopong keluarga dan sebagainya, dengan beberapa kali ikut terapi, beberapa kali mengikuti pengobatan bekam, akhirnya bisa berjalan sendiri, bisa bahkan sampai ada yang sampai bisa bekerja kembali dan sebagainya. Itu sebuah kebahagiaan bagi saya yang dulu awal mereka kesusahan untuk berjalan, bisa berjalan lagi. Satunya itu stroke, dan ada juga dulu pasien-pasien yang bermasalah tentang keturunan, belum punya keturunan sampai bertahun-tahun, 8 tahun, bahkan sampai 12 tahun dan sebagainya. Bisa itu? Alhamdulillah beberapa pasien ada yang goal akhirnya punya keturunan. Seperti itu. Karena kan tidak punya keturunan kan sumbernya juga banyak. Macam-macam ya? Macam-macam. Oh iya, ada lagi. Ini termasuk bentuk bahagia juga. Cerita bahagia. Dulu saat di klinik itu, karena mungkin saking syukurnya pasien diberi penanganan, akhirnya mereka sembuh dan sebagainya, itu sampai banyak pasien yang setiap terapi itu datang membawa makanan, baik itu sayuran yang sudah matang siap saji, ataupun sayur-sayuran mentah untuk kita masak seperti itu. Dan khususnya di Temanggung, karena di Temanggung itu sentra tembakau, banyak pasien yang menawarkan tembakonya. Sampai dulu tuh punya banyak sekali kantong tembakau bermacam-macam dari berbagai macam daerah di Temanggung. Bahkan di Sumatera ada yang menawarkan anaknya juga.
mau ya Mas jadi menantu dan sebagainya seperti itu. Mungkin ya konsepnya kayak hampir sama dengan istri saya mungkin ya. Daripada saya ribut wirawiri ya bawa pulang aja. Enggak. Untungnya nggak diambil ya Sumatera ya. Sumatera diambil lah. Nggak ketemu Sodik rujukan. Dan ini Mas Sodik, selain bekam ini apa lagi Mas yang bisa jenengan lakukan untuk pengobatan? Sebenarnya kalau dulu di klinik pengobatan itu banyak macam pengobatan seperti stimata, sauna dan lain sebagainya. Tapi yang masih saya tekuni sampai sekarang karena saya lebih sibuk di rumah sekarang, itu terutama bekam itu sendiri. Yang kedua ada gurah kesehatan atau lebih dikenal dengan gurah suara, gurah lendir niku, gurah kesehatan dan juga gurah mata. Nah, untuk gurah lendir sendiri sama dengan bekam untuk detoksifikasi racun, tapi untuk gurah itu yang di bagian pencernaan, bagian pernapasan juga bagian kepala. Itu sangat bagus untuk penderita seperti mah, asam lambung, terus sesak nafas, batuk pilek, polip, sinusitis dan juga kepala itu sangat bagus sekali untuk mempercepat penyembuhan seperti migrain, vertigo, dan juga gampang lupa, gampang ngantuk dan sejenisnya. Jadi meningkatkan area oksigen yang masuk ke bagian otak. Dan terakhir gurah mata itu pengobatan prana doa yang di situ fungsinya untuk merangsang saraf mata, mengeluarkan kotoran-kotoran mata lewat air mata. Jadi nanti bisa membantu untuk proses penyembuhan penyakit seperti minus, plus, atau seperti silinder dan mungkin sering ngerocos, sering merah, sering pegel, dan sebagainya. Jadi insya Allah hampir beberapa keluhan penyakit mata bisa dibantu, kecuali mata duitan dan mata keranjang, Pak. Ya. Itu kalau gurah itu caranya gimana Mas itu? Kalau gurah kita ada ramuan khusus, di mana ramuan itu fungsinya untuk merangsang lendir kotor supaya bisa keluar secara langsung. Jadi prosesnya nanti pasien tidur terlentang, kita tetesi ramuan yang kita buat tadi untuk merangsang tadi lewat bagian hidung juga bagian mulut. Nah, itu ramuan itu akan menyebar lewat ke bagian kepala, ke bagian paru-paru juga bagian pencernaan bagian lambung. Nah, di situ nanti setelah ramuan itu masuk, cairan-cairan atau lendir kotor tadi akan keluar secara otomatis. Jadi keluar secara alami di situ. Dan saat proses gurah kan hidung tersumbat oleh lendir yang keluar. Dan pernafasan saat proses gurah itu hanya lewat mulut. Beberapa orang yang tidak terbiasa mungkin akan merasa sumpek lah, pengar dan lain sebagainya. Jadi mungkin sensasinya hanya itu capek dan pengar. Dan mungkin karena proses gurah itu lama, kita mengeluarkan lendir juga mungkin bisa juga banyak. Nah, mungkin awak agak sedikit kaget, jadi mungkin pusing dan sebagainya. Tapi itu hanya sementara. Efek samping sementara. Kesele, itu ya. Kecapean itu. Itu lewat hidung semua ya? Lewat hidung juga lewat mulut. Nah, dari pencernaan tetap lewat mulut. Dari paru-paru, dari kepala lewat hidung, kebanyakan seperti ini. Jadi selain yang tadi saya sampaikan, manfaat gurah untuk mengobati penyakit tadi yang saya sampaikan, itu juga bisa membantu menjernihkan suara gurah. Bahkan awal pengembangan gurah itu hanya untuk suara sebenarnya, tapi setelah diteliti secara empiris ternyata bisa membantu detox lendir secara langsung, bisa meringankan berbagai macam penyakit yang tadi saya sebutkan. Nah, itu akhirnya dikembangkan lagi menjadi gurah kesehatan. Kalau sedangkan gurah mata sendiri caranya? Kalau gurah mata ini kita menggunakan tiupan prana doa. Jadi cuman ditiup saja, nanti bisa dirasakan sendiri sensasinya seperti apa. Nah, berarti nggak dimasuki cairan? Ya, tidak ada. Ampuh berarti. Disuuk berarti ya? Disuuk. Terus nanti keluar air mata gitu? Keluar air mata. Sakit nggak? Nah, sakit atau tidaknya, keluar kotoran sedikit atau banyak, tergantung keluhan mata. Dan juga amal perbuatan mata itu. Waduh. Nah, ya. Intip ya. Ini wedi ya anak aja. Banyak lirak-lirik ya, itu biasanya agak lebih lama sakitnya itu. Tapi paling durasi gurah mata sekitar 3 sampai 5 menit ya selesai. Oh, cepet. Itu keluar air mata gitu. Keluar air mata kotor. Beberapa yang saya tanya saat gurah, dan saya sendiri juga pernah di gurah mata, itu rasanya pedas, perih, panas dan ganjel. Jadi rasa panas, rasa pedih itu tuh reaksi saraf mata dirangsang satu itu. Dan rasa ganjel itu adalah reaksi kotoran-kotoran mata mau keluar bersama air mata. Jadi keluarnya kotoran mata itu bareng dengan air mata. Nah, seperti ini. Tatkala air mata kotor sudah keluar semua, sudah hilang semua.
Timbang rasa niku rasa proses untuk keluarnya dari kotoran-kotoran tadi. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini. Saya jadi tahu tentang banyak hal tentang kesehatan ya, dengan apa obrolan kita pada kali ini gitu kan. Jadi ini saya harus coba ini. Saya selama ini belum berani untuk bekam, gurah dan sebagainya. Tapi dengan tadi tahu manfaatnya, tahu hal yang terjadi ya ketika di tubuh kita itu banyak residu-residu, banyak lendir-lendir yang mungkin selama ini ya saya hidup 40 tahun ini belum pernah dikeluarkan ini ya. Ini mudah-mudahan ini jadi keluhan-keluhan kesehatan yang kita rasakan bisa berkurang atau sembuh ya Mas ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali atas obrolannya. Mungkin kalau informasi, mungkin kalau ada ini sahabat-sahabat yang pengen gurah ini gimana Mas? Monggo bisa ke kamera. Iya, untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan pengobatan bekam atau gurah mata, bisa langsung datang ke rumah saya. Alamatnya di Dusun Singonalan, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Atau saya juga menerima home visit, jadi bisa diundang di rumah. Dengan catatan di rumah saya sedang tidak ada pasien, maksudnya sedang free di rumah, bisa diundang. Nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nomornya berapa Mas? Nomornya apa Pak? Oh iya, nomor di bawah ini. Seperti ini. Nanti bisa kita tentukan kapan harinya, kapan waktunya, dan kapan kita bisa sehat bersama bekam. Kenapa harus berbekam? Nah, harus berbekam karena dengan bekam itu ibarat kita mengganti oli. Nah, kita mengganti oli. Jadi dengan bekam, oli-oli yang sudah kotor dalam tubuh kita keluarkan, kita detox, dan nanti kita isi lagi tubuh kita dengan oli-oli yang baru, dengan makanan-makanan yang lebih sehat tentunya. Dan tadi ada hormon endorfin juga ya, yang akan menambah kita jadi gembira itu ya. Dan nilai positif lagi kan karena bekam itu ibadah sunnah, jadi ayolah paling tidak seumur hidup satu kali kita melakukan metode pengobatan yang memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Logikanya dengan dokter saja, yang notabene tidak semua dokter itu Islam, kita sebagai muslim biasa percaya. Kok dengan apa yang menjadi dawuh baginda Rasulullah kita nggak percaya itu bekam ya. Terus iman kita kemana? Kenal ya. Bekam besok. Ya, terima kasih Mas Sodik atas obrolannya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang kesehatan ya secara umum, dan dilihat dari obrolan tadi memang bekam, gurah itu kayaknya menjadi solusi yang bagus untuk kesehatan kita, karena selama ini ya kita ada keluhan-keluhan mungkin dari endapan-endapan dan sebagainya. Oke, cukup sekian dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih Mas Sodik, terima kasih atas atensi dari teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silakan komen di bawah masukan-masukannya, atau mungkin kita harus ngobrol dengan siapa. Oke, sampai ketemu lagi di audisi Serawung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.